sebelum kita mulai mengerjakan soal uji kompetensi, ada beberapa hal basic pengenalan terkait struktur soal uji kompetensi. Kawan-kawan, kalau melihat soal uji kompetensi, itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Oke, pertama yang harus dibaca adalah poin ininya dulu. Ini namanya lead in. Nah, di lead in ini yang harus diperhatikan adalah kata kunci pertanyaannya apa. Di sini pertanyaannya adalah kata kuncinya intervensi. Jadi cari itunya dulu. Jadi kalau di sini cari intervensi, otomatis kita harus menentukan masalah keperawatannya dulu di sini. Nah, di sini namanya vignette. Yang ini vignette atau soal ceritanya. Nah, jadi yang pertama dibaca jangan soal ceritanya dulu, jangan vignette-nya dulu, tapi yang dibaca adalah lead in-nya dulu. Di lead in cari kata kuncinya dulu. Ah, udah. Intervensi keperawatan Perawatan. utama. Hati-hati, ada pertanyaannya intervensi keperawatan utama sama intervensi keperawatan prioritas. Ya, kalau utama, kawan-kawan cari masalah keperawatan yang memayungi masalah keperawatan yang lainnya. Itu nanti kita bahas di kalau ketemu soal kayak gitu. Kalau prioritas, prioritaskan yang pertama kebutuhan oksigenasi dulu, yang kedua kebutuhan cairan, terus nutrisi, aman, nyaman. Terus sesuai kebutuhan Maslow. Jadi kalau ditanya intervensi keperawatan prioritas, lihat dulu ada masalah oksigenasi nggak. Kalau nggak ada masalah oksigenasi, pasti masalah di cairan. Kalau nggak ada cairan, di nutrisi. Kalau nggak di nutrisi, aman nyaman. Kecuali terkait aman nyaman, nyerinya skala berat, skala 7 ke atas. Prioritaskan nyeri. Nah, untuk di masalah oksigenasi, itu ada tiga, kawan-kawan. Pertama, oksigenasi itu masalahnya adalah bersihan jalan nafas. Data mayornya yang harus ada kalau masalah keperawatannya bersihan jalan napas adalah adanya bunyi napas tambahan, ada sekret, contoh gargling, snoring, ronki, dan sebagainya. Ada tambahan bunyi bunyi napas tambahan aja kalau bersihan jalan napas. Yang kedua adalah pola napas tidak efektif. Kalau pola napas tidak efektif, data mayornya yang harus ada di soal adalah eh, penggunaan otot bantu napas atau ada retraksi dinding dada. Maka jawabannya pola napas tidak efektif. Yang terakhir adalah kalau dioksigenasi gangguan pertukaran gas. Kalau gangguan pertukaran gas, maka di data di sini harus ada data analisa gas darah. Catatannya analisa gas darah, pH-nya harus tidak Normal. normal. pH-nya harus tidak normal. pH normal berapa? 735, 745. 5. 735, 745. Kalau pH-nya masih di batas normal, maka jangan ambil gangguan pertukaran gas. Kalau di cairan, hipopolemi, hiperpolemia masalahnya. Kalau hipopolemi, pastinya ada data turgor kulit jelek. Turgor kulit turun. Kalau hiperpolemi harus ada data pitting udem, derajat pitting udem. Kalau nutrisi harus ada data penurunan berat Badan. badan. BB-nya tuh harus ada nampak, berkurang 10%. Kemudian nyeri tadi harus diprioritaskan kalau ada skala nyerinya lebih dari 5. Oke, sampai sana ada yang ditanyakan dulu. Oke. Yang biasa ditanyakan kalau seputar itu.
kalau terkait masalah atau intervensi. Nah, kita langsung ke soal. Yang ditanya apa intervensi keperawatan utama? Kita cari di sini masalah keperawatannya apa? Terpasang bidai, elastis perban, fraktur tibia fibula tertutup. Mm-mm. Mengeluh nyeri, ada skala nyerinya nggak? Tidak ada. Ada. Nah, Hmm. CRT lebih dari 2 detik. Kalau CRT lebih dari 2 detik, itu untuk gangguan perfusi jaringan Perifer. perifer. Oke, gangguan perfusi jaringan perifer. Ini data untuk gangguan perfusi jaringan perifer, data mayornya. Telapak kaki kanan terasa baan, nadi dorsalis pedis sinistra melemah. Fix ini masalah keperawatannya adalah gangguan perfusi jaringan perifer. Intervensinya kalau terkait muskulo, gangguan perfusi jaringan perifer, maka jawabannya adalah longgarkan ikatan Bidai. bidai. Oke, Oke, sampai sana paham? paham. Oke, lanjut. Manonetnya sebentar. Oke, nomor 2. Oke, pertanyaannya apa? Manakah posisi? Itu ya. Iya, manakah posisi yang paling tepat? Melakukan fisioterapi. Terapi dada. Ini pertanyaan terkait oksigenasi, tapi prosedural. Yang ditanya adalah fisioterapi dada. Kalau terkait fisioterapi dada, ditanya posisi yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan adalah lokasi bunyi napas tambahannya di sini. Di mana areanya? Lobus tengah kanan. Betul? Kalau di lobus tengah kanan, kuncinya jawabannya kalau ditanya posisi, maka arahkan ke arah sebaliknya, arah berlawanan. Berarti arahkan kemana? Berlawanan. Ke kiri. Ya, kalau dia ke kanan, berarti arahkan Kiri. ke kiri. Jelas? Jelas. Mudah ya. Oke. Selanjutnya, nomor 3. Yang ditanya adalah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya. Lanjutnya. Yang ditanya adalah tindakan selanjutnya. Kalau pertanyaannya terkait tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya, perhatikan tindakan yang dilakukan perawat sebelumnya apa. Harus apa urutannya. Kemudian masalahnya apa? Di sini henti jantung. Yang sudah perawat lakukan di siklus kelima, perawat mengecek nadi karotis. Ada denyutan. Maka tindakan selanjutnya adalah apa? Mengkaji airway breathing. Cek airway Breathing. breathing. Good. Pintar. Kalau di sini tidak teraba denyutan, apa tindakan selanjutnya? Kan daily. Kompres. Kalau di sini kan mengecek merasakan ada denyutan. Jawabannya betul, cek airway breathing. Tapi kalau tidak merasakan denyutan, jawabannya apa? Melanjutkan kompresi Lanjutkan dada. kompresi. Sip. Gitu ya. Dibolak-balik di sana. Oke. Lanjut. Oke. Etik. Perlu saya jelaskan beberapa poin etik. Di sini etik soalnya ada 25. Sekitar 25 soal.
poin-poin yang harus dipahami. Pertama, antara beneficence sama non efficiency. Kalau beneficence, kuncinya adalah di vignette itu masalah keperawatannya aktual. Dan di sana perawat melakukan tindakan eh, untuk menyelesaikan masalah yang aktual tadi. Berarti tindakannya sudah ada. Contoh, eh, pasien terjadi atau mengalami henti jantung. Perawat melakukan tindakan RJP. Nah, itu adalah prinsip etik untuk beneficence. Jadi masalahnya itu sudah ada dan perawat mengatasi masalah pada pasien. Itu beneficence. Kalau non efisiensi itu masalahnya itu belum terjadi, masih potensi. Oh, Contoh, perawat meninggikan atau apa namanya, perawat mengecek label obat dulu sebelum memberikannya kepada pasien. Maka itu prinsip etiknya adalah non hmm. efisiensi Malefit. untuk mencegah terjadinya reaksi salah Obat. obat. Gitu ya. Bedanya beneficence sama normal efficiency. Kalau normal efficiency adalah mencegah terjadinya kejadian tidak diharapkan. Kalau beneficence melakukan yang terbaik. Kemudian justice. Kalau justice biasanya eh, ada dua pasien di sana. Ingin dua-duanya ingin diprioritaskan. Kemudian kuncinya adalah perawat memprioritaskan pasien yang lebih prioritas. Itu justice. Perawat melakukan tindakan sesuai dengan prioritas pasien. Prioritasnya mana? Ya tingkat kebahayaannya. Contoh ada dua pasien, yang satu henti jantung, yang satu hanya luka lecet, teriak-teriak. Si pasien marah-marah karena perawat mendahulukan yang henti jantung dulu, sedangkan dia dari tadi lebih awal nggak ditangani. Gitu ya. Maka prinsip etiknya adalah justice. Justice. Kemudian beneficence, normal efficiency, justice, veracity, yang sering diinikan adalah confident. Confidentiality, kalau confidentiality itu adalah merahasiakan data pasien atau menjaga kerahasiaan data pasien. Contoh biasanya nggak di anak, nggak di komunitas, atau nggak di KMB, pada saat penkes, perawat memfoto pasien, kemudian mengupload di status WA, status Facebook, kayak gitu. Maka yang dilanggar adalah Beras. confidentiality, menjaga kerahasiaan. Atau ada anggota keluarga lain yang menanyakan kepada perawat terkait status kesehatannya. Perawat tidak memberitahukan. Nah, itu tetap confidentiality juga. Perawat menjaga kerahasiaan. Kemudian veracity, kejujuran. Veracity ini adalah perawat menyampaikan kondisi sebenarnya kepada pasien. Itu veracity. Jadi ngasih informasi yang sebenarnya langsung kepada pasien, veracity. Ini KMB ya. Kalau di anak itu ke anggota keluarga, ke yang bertanggung jawab. Tapi kalau di KMB itu pokoknya gini, yang punya hak adalah yang bersangkutan, kecuali pasiennya tidak sadar. Kemudian hak autonomi, etik autonomi. Autonomi adalah pasien atau perawat menghargai keputusan akan tindakan. Itu autonomi. Biasanya contoh soalnya terkait pelanggaran otonomi adalah perawat tidak meminta izin dulu
sebelum melakukan tindakan. Tidak melakukan informed consent sebelum tindakan. Maka etik yang dilanggar adalah otonomi. Kalau fidelity menepati janji jarang dimunculkan, bahkan belum pernah saya rasa. Oke. Sampai sini untuk etik ada yang ditanyakan? Kita langsung bahas ke soal. Yang ditanya prinsip etik mana yang digunakan oleh perawat pada kasus tersebut. Kita perhatikan, seorang perawat tidak memberitahukan kondisi medis pasien ketika pacar. Pacar keluarga bukan? Bukan. Bukan. Oke. Mendesak untuk diperiksa pacarnya mendesak. Ia sangat mencintai pasien. Maka prinsip etiknya tadi apa saya bilang? Confident. Confidentiality. Yes, confident, menjaga kerahasiaan. Karena informasi yang diberikan itu hanya kepada pasien atau kepada yang bertanggung jawab langsung kepada pasien. Kalau dia tidak sadar, contoh istri atau ayah ibu. Bisa dipahami? Oke, Bisa, Kak. lanjut. Lanjut. Oke, ini prinsip etik. Paham ya, masalahnya ini 25 soal. Paling banyak. Dan konsepnya kayak gitu semua, nggak ada ini. Lanjut, apakah pengkajian? Yang ditanya adalah pengkajian yang perlu dilakukan sebelum pemberian obat lasik. Eh, Lasik itu untuk apa? Untuk menarik Cairan. cairan. Oke. Otomatis kalau ngasih lasik pemberian cairan, hal yang harus dilakukan atau yang harus dikaji adalah cek yang mana? Cek Tekanan darah. tekanan Darah. darah. Tapi kalau ditanya evaluasi, ini kan pengkajian. Pengkajian keperawatan yang perlu dilakukan sebelum perawatan memberi obat lasik. Maka jawabannya mengukur tekanan darah. Tapi kalau pertanyaannya apa yang harus dievaluasi, maka yang dievaluasi adalah haluaran Urin. 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 Urin output. Kalau tidak urin output, udem, betul. Salah satunya. Gitu ya. Ini yang ditanya adalah sebelum dilakukan pemberian obat lasik. Yang dikaji adalah Tensi. tensi. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya adalah apakah tindakan kolaborasi? Yang ditanya tindakan Tensi. kolaborasi, bukan tindakan mandiri. Oke, kita lihat. Nah, ini kalau ditanya, oke, saya rubah dulu pertanyaannya. Kalau ditanya masalah keperawatan untuk soal ini, masalah keperawatannya apa? Karena kalau ditanya tindakan kolaborasi harus tahu masalah keperawatan dulu. Apa masalah keperawatannya? Tadi di awal sudah saya jelaskan. Gangguan pertukaran gas. Betul, gangguan pertukaran gas. Datanya mana? Ini. 7,4. Ada data AGD. AGD dengan pH-nya yang tidak Normal. 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 pH normal tadi berapa? 7,35 35. sampai 7,4. 45. Ah, berarti ini pasien mengalami alkalosis. Oke, berarti gangguan pertukaran gas. Gas. Kalau kemudian apalagi yang dilihat? Satu, Saturasi.
Saturasinya 70%. Karena dia mengalami alkalosis, maka alkalosisnya apa nih? Alkalosis PCO2-nya PCO2-nya turun ya. Oke. Kalau PCO2-nya turun dia alkalosis respiratorik. Respiratorik. Alkalosis respiratorik. Karena dia membutuhkan CO2, kekurangan CO2, maka yang bisa menghisap lagi CO2 adalah breathing mass. Duduk kok ikut-ikutan. Oke, lanjut. Oke. Apakah tindakan perawat untuk mengurangi tekanan intrakranial? Kadang pertanyaannya adalah tanda TIK-nya di atas. Kawan-kawan harus apa tanda TIK? Apa saja? Pertama, muntah proyektil. Muntah proyektil. Kedua, nyeri kepala hebat. Muntah proyektil, nyeri kepala hebat. Kemudian pupil udem. Oke. Kemudian tekanan darahnya meningkat. Maaf. Iya, betul. Nah, hipertensi, tapi dia bradikardi. Salah satunya itu. Oke, untuk mengurangi tekanan TIK, tekanan intrakranial, jawabannya biasanya adalah memberikan Head up. head up atau elevasi kepala 30 derajat. Kalau tidak ada 15 derajat, 15 sampai 30. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan terkait ini biasanya yang ditanya adalah masalah keperawatan. Kalau ada soal seperti ini masalah keperawatannya apa? Kata kuncinya data mayornya ini. Kalau ada data hasil CT scan perdarahan intraserebral dan ada tadi yang saya sebut tanda peningkatan tekanan intrakranial, yang tadi nyeri kepala hebat, muntah proyektil, papil edem, maka masalah keperawatannya adalah penurunan kapasitas Adaptif. adaptif intrakranial. Atau kalau tidak, resiko gangguan perfusi jaringan cerebral. Kalau tidak ada penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Bisa dipahami? Kalau ditanya masalah keperawatan. Insya Allah, Pak. Oke, lanjut ya. Mudah ya? Mudah lah. Pokoknya KMB itu 60 itu saya harapkan kalian kawan-kawan betul 50. Sisanya etik betul semua, sisanya anak maternitas ya betul 15 15. Dengan IPK S1-nya lebih dari 3, insya Allah lulus lah. Oke, lanjut. Nomor 8. Yang ditanya apa? Pemeriksaan Nabor. lab yang tepat. Kuncinya apa? Kalau ditanya pemeriksaan lab yang tepat, ini terkait di jantung. Pertama, kalau lab terkait jantung tidak terlepas dari CKMB atau troponin.
Masalahnya di sini ada dua, troponin iya, CKMB iya. Yang dilihat apa? Onsetnya di sini. Sudah berapa lama? 4 4 jam. 4 jam. Kalau masih 2 jam itu troponin. Kalau sudah lebih dari 2 jam itu CKMB. Gitu ya. Oke. Pokoknya salah satu. Atau biasanya pertanyaannya ini dihilangkan. Apa pemeriksaan lab? Dua-duanya. Kalau tidak troponin CKMB, CKMB troponin. Itu aja. Atau salah satunya. Kadang ininya dihilangkan. Tapi kalau sudah di sini ada onset waktu, lihat waktunya. Kalau masih 2 jam, troponin. Kalau lebih dari 2 jam, CKMB. Kalau lebih dari 24 jam, LED. Oke, lanjut. Yang ditanya apa? Nah, diagnosa prioritas. Kalau diagnosa prioritas, oh enak ini mah. Appendicitis, di sininya skala nyerinya tuh 7. 7. 7. Kalau sudah ada skala nyeri 7, diagnosanya otomatis Nyeri akut. Akut. sip. Gitu aja, itu paling mudah. Paham ya? Kalau nyeri paling gampang lah, saya rasa. Pokoknya kalau udah ada skala nyeri 7, ditanya diagnosa, prioritasnya nyeri pasti. Paham? Paham. Oke, lanjut. 10. Yang ditanya adalah tindakan keperawatan utama. Cari dulu masalahnya di sini. Nyeri skalanya berapa? Ya. Ya. Ya, tapi datanya tunggal, hanya nyeri saja. Begitu? Oke. Berarti masalah keperawatannya tetap nyeri, berarti tindakannya untuk nyeri, berarti dikasih Relaksasi dan distraksi. yang mana? Kompres hangat. Yang Kompres, Hangat. hangat, atau yang mana? Relaksasi, distraksi. Kalau skala nyerinya ringan ringan sampai sedang, berikan terapi non farmakologis. Lebih ke relaksasi distraksi daripada kompres hangat di dinding abdomen. Oke, lanjut. Sebelas. Yang ditanya adalah tindakan keperawatan utama. Masalah keperawatannya apa? Coba lihat. Masalah keperawatannya apa? Sesak napas, ini satu, tekanan darah tinggi, nadi tinggi, napas meningkat, suhu meningkat. Masalah keperawatannya apa? Masalah keperawatannya apa? Masalah keperawatannya apa?
Ada dua ini masalah keperawatannya. Eh, prioritas sama utama. Gini, kalau prioritas oksigen dulu. Di sini ada dua masalahnya. Ada hipovolemia. Satu lagi apa? Pola napas tidak efektif. Oke. Pola napas tidak efektif, data mayornya mana? Ini ya. Ya, dinding. Oke. Kalau hipovolemi, datanya mana? Tensi harusnya turun. Nadi meningkat. Nah, kalau mau dia hipovolemi, nah inilah kecohannya. Kalau dia mau hipovolemi, tensinya dibuat turun. Si soal tidak mengharapkan itu. Si soal tidak mengharapkan ke hipovolemi, tapi lebih mengharapkan kemana? Pola nafas. nafas. Ingat, O2 dulu. Maka tindakan untuk pola nafas yang mana? Memberikan O2 sesuai kebutuhan. Kebutuhan. Yang ditanya tindakan keperawatan, kan Oh. kolaborasi. Mengatur posisi. Posisi. Kalau kolaborasi betul. O2. Jelas? Atur posisi. Kecuali di anak. Kalau di anak, jawabannya betul. Ini KMB. Kalau di anak, ini pasti hilang. Jawabannya ini. Yang kita jawab ini adalah KMB. Tapi tidak lepas juga kalau kawan-kawan tidak menemukan jawaban ini, yang ada hanya ini, maka jawab ini. Gitu ya? Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, lanjut. Karena bisa berubah. Maksudnya optionnya bisa mana aja. Yang dipilih adalah mana yang paling benar aja. Kemudian masalah keperawatan pada kasus di atas. Yang ditanya masalah keperawatan. Ya, coba kawan-kawan jawab. Kelebihan volume cairan tadi data mayornya harus ada data pitting udem. Ada datanya? Ada derajat pitting udemnya di atas di data? Tidak ada. Nggak Tidak ada. ada. Gangguan nutrisi harus ada data Berat berat badan. badan. Ada datanya? Tidak ada. Tidak ada. Pertukaran gas harus ada data AGD? Ada? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Cemas? Ada datanya tekanan darah kemudian mengatakan takut? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Berarti jawabannya Pengetahuan. mudah ya? Mudah dong ya. Oke. Lanjut. Jadi ikutin aja polanya. Ikutin pola dari data mayor masing-masing. Yang ditanya selanjutnya adalah tindakan keperawatan utama. Masalahnya dulu apa cari? Luka ya? Integritas. Basah. Tekanan darah, nadi, napas. Oke. Kalau di sini ngomongin DM, kemudian ada lukanya seperti ini, maka jawabannya apa? Perawatan luka. Betul, merencanakan perawatan
luka. Karena data aktualnya cukup ini, yang lain datanya nggak kemana-mana. Kalau DM, masalahnya kalau tidak ketidakseimbangan kadar gula darah, kalau mau jawabannya ketidakseimbangan kadar gula darah, maka di sini datanya harus ada data peningkatan G, D, S, gula darah sewaktu atau gula darah puasa atau terserah, pokoknya pemeriksaan kadar gula darahnya meningkat. Oke? Atau dia gula darahnya turun, bisa. Kemudian eh, kalau ngomongin ada luka di kaki, kemudian lukanya keadaannya tidak baik, maka pasti lakukan perawatan luka. Tapi kalau cuman tidak ada luka, kemudian cuman ada kalus dan lain sebagainya, biasanya lakukan perawatan kaki. Kalau belum ada luka. Oke, lanjut. Yang ditanya masalah keperawatan utama. Utama. Ayo, apa? Ansietas. Ansietas, Pak. Betul, itu pintar. Tekanan darah meningkat, nadi meningkat gitu kan? Iya. Cemas, gitu ya. Pokoknya kalau ansietas, dia mengeluh cemas, tekanan darah meningkat, nadi meningkat. Respirasi juga biasanya sedikit meningkat. Masalah keperawatannya, cemas. Kalau harga diri rendah, dia menilai negatif terhadap diri sendiri. Defisit pengetahuan yang tadi, kerusakan integritas kulit yang tadi di atas menunjukkan bahwa di kakinya ada luka. Kemudian kalau nutrisi harus ada data berat badan. Lanjut. Apa masalah keperawatan? Jawabannya ini mudah banget. Intoleransi aktivitas. Salah, Kelebihan volume cairan. salah. Penurunan curah jantung. Curah jantung. Kata kuncinya di mana, kawan-kawan? Di sini. Megali. Megali. Mm-mm. Kalau sudah ada kata-kata X-ray kardiomegali atau CTR, ingat ya, bukan CRT ya. CTR lebih dari 50%, ditanya masalah keperawatan, maka jawabannya adalah Penurunan curah jantung. bisa dipahami? Bisa. Oke. Bisa. Kalau kelebihan volume cairan harus ada tadi apa? Derajat udem. Ada nggak disebut derajat udem? Hanya dibilang udem aja kan? Tapi derajat udemnya nggak ada. Kalau intoleransi aktivitas, itu harus ada NYHA. Biasanya dibilang kayak gini, bukan terlihat kelelahan aja, tapi pasien sesak napas ketika beraktivitas ringan. Maka itu penurunan intoleransi aktivitas. Kalau nutrisi tadi sudah saya sebutkan harus ada penurunan berat badan. Yang ini ada yang ditanyakan? Kata kuncinya pokoknya kalau curah jantung harus ada data X-ray atau CTR lebih dari 50%. Pokoknya ada kardiomegali atau CTR lebih dari 50%, maka jawabannya adalah curah jantung. Lanjut. Kemudian yang ditanya lagi adalah intervensi keperawatan.
Silakan. Apa jawabannya? Ini pasiennya kira-kira diagnosa medisnya apa? Nggak tahu, Pak. T. TBC kalau hemofili. Betul. Kanan batin cinta. Aduh. Tuberkulosis. Kuncinya apa? Maaf tuh ya. Batuk berdarah ya. Batuk yang keluar Oke. darah. Kalau terkait TB, biasanya intervensi yang diprioritaskan adalah pencegahan penularan. Penularan infeksi. Ingat, ada juga pertanyaan pencegahan terkait TB. TB menular melalui airborne. Kadang yang ditanyakan terkait pencegahan penularan TB adalah penggunaan APD yang benar. Kuncinya adalah maskernya, perhatikan di pilihan, maskernya bukan masker bedah ya. Tapi masker N95 atau masker pernapasan khusus ya. Lebih ke itu. Contoh pertanyaannya gini. Perawat akan memandikan pasien yang didiagnosa TB. Apa yang harus dikenakan oleh perawat? Maka yang dikenakan adalah sarung tangan pasti, kemudian apron, kemudian masker pernapasan khusus. Pertanyaannya lebih ke sana. Ingat, TB itu lebih ke arah bagaimana mencegah penularan. Oke, lanjut. Diagnosa keperawatan prioritas. Silakan. Data mayornya. Hipertermi. Data mayornya. Data tunggal nggak? Tidak ada keluhan demam di atas. Iya. Kuncinya gini kawan-kawan. Kalau suhunya di atas 38,4 dibuatnya, itu pasti dia hipertermi. Tapi kalau suhunya di bawah kurang dari 38,4 itu pasti masalah yang lain. Ya. Kuncinya itu. Di sini datanya tunggal. Suhunya 39,5 di atas 38,4. Maka pasti diagnosanya adalah hipertermi. Dan biasanya itu data tunggal. Pak, kerusakan menelan? Enggak. Pola napas, ada data pola napas enggak? Ada penggunaan otot bantu napas enggak? Tidak ada. Curah jantung, ada CTR atau kardiomegali? Tidak ada. Nutrisi, berat badan? Tidak ada. Gitu ya? Oke, lanjut. 18. Masalah keperawatan utama. 63 tahun. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. Hati-hati. Ada berat badan tapi ada kadar gula juga. Tapi aman ya. Tidak ada ketidakseimbangan kadar gula darah. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, otomatis di sini datanya lebih ke Nutrisi. nutrisi. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. Tapi kalau ada ketidakseimbangan kadar gula darah, biasanya di sini
dibuat di atas 350. Ya, pasti ada jawabannya, ketidakseimbangan kadar gula darah. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, lanjut. Tapi hati-hati juga kawan-kawan, jangan terlalu cepat juga. Kalau di sini dibuat, ada lagi tambahannya, turgornya. Turgornya turun, kemudian di sini ditambahin. Oh, sudah ada jawabannya. Maka jawabannya ini. Di atas ada disebut turgor nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau ditambahin aja, turgor kulitnya jelek atau menurun, maka jawabannya berubah. Ketidakseimbangan cairan. Bisa dipahami nggak? Yes. Bisa, Pak. Bisa ya? Tadi memprioritaskannya dulu. O2 dulu, oksigen dulu, setelah oksigen, cairan, setelah cairan baru nutrisi. Nutrisi. Jadi kalau di sini ada data turgor kulit turun, berarti cairan dulu, jangan nutrisi dulu. Paham ya? Oke, lanjut. Kemudian apakah pengkajian selanjutnya? Apa? Data aktualnya apa? Data aktualnya apa? Data Luka aktualnya pada ini. Maka pengkajian selanjutnya apa? Kondisi luka, Pak. Kondisi luka. Betul. Karena belum diceritakan di sini kondisi lukanya. Kayak di atas kan kondisi lukanya basah, eh, infeksi atau seperti apa. Belum belum disebutkan. Maka pengkajian yang harus dilakukan adalah cek kondisi luka. Tuh, lanjut. Pokoknya lihat yang aktualnya dulu. Yuk, selanjutnya pengkajian sirkulasi. Kalau sudah dibilang pengkajian sirkulasi, cari yang terkait sirkulasi. Demam sirkulasi bukan? bukan. Bukan. Berarti pusing. Hematuri? Bukan. Tidak. Mana? Palpitasi. Palpitasi atau berdebar. Ya? Oke. Lanjut. Masalah keperawatan. Latihan jalan napas. Betul, bersihan jalan napas. Kuncinya mana? Sulit mengeluarkan dahak. Oke. Kalau ada kata-kata dahak sulit dikeluarkan, otomatis jawabannya adalah bersihan jalan nafas. Kalau jawabannya pola nafas tidak efektif, di atas harus ada penggunaan otot bantu nafas. Kalau gangguan pertukaran gas harus ada data Kaget. AGD dengan pH tidak normal. Kalau nyeri akut harus ada data skalanya, skala nyeri hebat. Oke, mudah ya? Ada yang ditanyakan? Lanjut. Tindakan keperawatan yang tepat.
Ini kalau ditanya masalah keperawatan sama kayak tadi ya. Masalah keperawatannya apa? Bersihan jalan nafas. Nafas. Tindakannya apa? Mengajarkan cara batuk efektif. Efektif. Ya, betul, mengajarkan cara batuk efektif. Cuman kayak gini, kawan-kawan. Kalau ada jawaban fisioterapi dada, maka jawabannya fisioterapi dada dulu. Di sini nggak ada kan fisioterapi dada? Ya ada. Nggak ada. Tapi kalau ada jawaban di sana fisioterapi dada, maka jawabannya fisioterapi dada. Jelas? Pokoknya dahak sulit dikeluarkan. Ada jawaban di sini fisioterapi dada, berarti fisioterapi dada. Tapi karena di sini nggak ada, batuk efektif. Tapi kalau di anak, di soal anak, kayak gini, jawabannya apa? Lakukan Nebulizer. ngebu. Kalau di anak, soal anak, kita fokus ke MB aja dulu. Lanjut. Pertanyaannya adalah metode pemberian oksigen. Kalau ditanya pemberian oksigen, langsung aja lihat berapa liter di sini. 4 liter. Kalau 4 liter yang mana? Nasal. Nasal kanu. Sip. Kalau sungkup, berapa sampai berapa? Sampai 8 liter. Rebreathing dan non-rebreathing itu 8 sampai 12 liter. Oke, lanjut. Oke, posisi jawabannya tadi sudah saya sebutkan. Tapi ini tipe soal yang berbeda. Jawabannya Tengkurap miring ke kanan. yang ininya kemana? Ke kiri kan? Kiri ya? Iya, Pak. Ya, Kalau Pak. kiri berarti kebalikannya. Kemana? Ke Ke kanan. kanan. Tuh. Lanjut. Tindakan yang tepat. Postural drainase. Ini agak hafalan, kawan-kawan. Mesti diingat, sebelum dilakukan postural drainase atau fisioterapi dada, yang harus dikaji adalah toleransi serta indikasi dan kontraindikasi. Ini jawabannya. Diingat-ingat, sebelum dilakukan fisioterapi dada atau di dalamnya postural drainase, yang harus dikaji adalah toleransi serta indikasi dan kontraindikasi. Ini proseduralnya. Jelas? Oke. Lanjut. Masalah keperawatan, silahkan. Poinnya sudah saya kasih tadi. Bersihan jalan napas, Pak. Jelas. Jalan napas tidak efektif. Apa? Kenapa pola napas? Jelas. Karena terdapat sputum, Pak, yang sulit keluar. Pak. Bersihan jalan napas itu, nak. Kalau pola napas itu harus ada penggunaan otot bantu napas.
Di sini nggak disebut ya otot bantu napasnya. Nggak ada. Adanya ini, nah. Kalau sputum sulit dikeluarkan, otomatis jawabannya masalah keperawatan, bersihan, jalan, napas. Jelas ya? Kuncinya itu. Kalau sputum sulit dikeluarkan atau ada bunyi napas tambahan, ditanya masalah, maka jawabannya bersihan, jalan, napas. Kalau pola napas harus ada penggunaan otot bantu napas. Atau retraksi dinding dada. Jelas ya? Lanjut. 27. Tindakan. Hentikan aliran Hentikan, Pak. Pak. Sip. Hentikan transfusi. Beberapa pertanyaan terkait transfusi, terutama prosedural. Pertama gini, perhatikan pertanyaannya tuh ada 3 jenis. Sebelum dilakukan transfusi, saat transfusi, atau setelah transfusi. Kalau tipe jenis pertanyaan sebelum transfusi, biasanya apakah tindakan perawat selanjutnya? Maka perhatikan di soal urutannya gini. Perawat udah ngecek label belum? Perawat sudah menghangatkan darahnya belum? Kalau sudah menghangatkan, sudah cek labelnya belum? Kalau sudah semua kan dikasih. Pada saat dikasih, maka pertanyaan selanjutnya adalah kaji. Kalau ada reaksi transfusinya, habis waktunya. Tunggu sebentar. Saya buka lagi. Mana tadi? Nurse, nurse, nurse. Nomor berapa tadi? 26, Pak. 27. Ah, maka yang harus diperhatikan adalah eh tadi di setelah transfusi ya, ada reaksi transfusi. Reaksi transfusi ini nih, alerginya. Kalau reaksi transfusinya berat, maka tindakannya adalah urutannya hentikan transfusi. Kalau perawat sudah menghentikan transfusi, lapor dokter. Tapi kalau tidak ada pilihan lapor dokter, baru alirkan NaCl. Jelas? Di sini kan belum dibilang perawat sudah menghentikan, belum dibilang ya. Tapi kalau di atasnya dibilang perawat sudah menghentikan, apa tindakan selanjutnya, maka jawabannya adalah alirkan NaCl. NaCl. Maka pilihan option D berarti kan yang betul. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Biasanya pertanyaannya dibulak-balik seputar ini. Selanjutnya masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas. Apa jawabannya? Bersihan jalan napas. Bersihan jalan napas. Kuncinya di mana? Produksi sputum banyak. Ada ronhis. Yes. Walaupun ada IMT. Gitu kan? Yang didahulukan yang mana? Oksigen. Oksigen dulu. Paham? Paham ya? Selama masih ada masalah di oksigen, dahulukan oksigen. 29. Apa masalah keperawatan?
Ini yang tadi saya bilang. Intoleransi, Pak. Betul. Intoleransi. Kenapa? Tidak bisa Ini. beraktivitas berat. Mm-mm. Pak, kenapa tidak sama ini? Mudah lelah, aktivitas terbatas. Pak, kenapa tidak keseimbangan cairan, Pak? Kalau ketidakseimbangan cairan harus ada derajat udem. Harus disebutkan derajat piting udemnya. Bisa dipahami? Oke. Kalau gangguan keseimbangan cairan, ya tadi, kalau tidak piting udem, atau udem anasarka lah. Kalau tidak ada derajat piting udem, disebut udem anasarka aja. Kalau ada udem anasarka, udah, itu kelebihan volume cairan. Gitu ya. Tapi di sini nggak disebutkan. 30, apa yang dilakukan? Mobilisasi tiap 2 jam, Pak. Itu kata kuncinya ini. Saya kasih tahu. Kalau ada, nah, kalau ada kata-kata kulit di sekitar area penonjolan tulang ada kemerahan, maka itu tandanya ada resiko dekubitus. Maka tindakannya adalah mobilisasi setiap 2 jam. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau, oke gitu. Satu lagi ada. Ada 2 tipe soal kayak gini. Satu lagi apa ya? Sebentar. Nah, Rom. Kalau untuk jawaban Rom, di sininya disebut pasien kontraktur. Di sini ini dihilangkan datanya. Kulit di sekitar penonjolan tulang tanpa kemerahan itu hilang, diganti pasien mengalami kontraktur. Maka jawabannya berarti melatih Rom. Gitu ya. Lanjut. Masalah keperawatan utama, silakan. Gangguan perkusi jaringan serebral. Sudah jelas ya. Perfusi jaringan cerebral. Kuncinya di mana? Nilai GCS-nya, Pak. Oke, kesadaran menurun, Cedera kepala. kemudian ada perdarahan gitu ya. Iya, Pak. Kemudian, oh ini berapa nadinya? Tensinya, oh enggak disebut ya. Oke, sudah jelas. Cedera kepala, kesadaran menu, gangguan perfusi jaringan cerebral. Pak, kenapa tidak ngambil volume cairan? Kalau volume cairan di KMB harus ada data turgor, kulit menurun. Atau kalau di KGD, kalau kekurangan volume cairan, tensinya meningkat. Maaf, kebalik. Tensinya turun, nadi meningkat. Maka jawabannya volume cairan. Jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Masalah keperawatan. Komunikasi verbal, Pak. Oh, kuncinya di sini. Resiko aspirasi. Resiko aspirasi.
Kalau ada data ini, sulit bicara, lidah pelong, hipersalivasi, atau pasien dikasih minum tersedak, maka masalah keperawatannya adalah resiko aspirasi. Pokoknya kalau pasien stroke, ada data ini, ditanya masalah keperawatan, resiko aspirasi. Jangan ambil gangguan komunikasi verbal. Pokoknya ada masalah di saraf 5, 7, 9, 10, 12, resiko aspirasi. Tandanya 5, 7, 9, 10, 12 mana? Yang ini. Gitu ya? Oke, diingat-ingat. Ini nanti saya ulangi lagi. Ini saya langsung ke soal karena ada yang ujian tanggal 2. Jadi diringkas. Oke, GCS. Sudah paham semua GCS? Saya ulang. E itu totalnya berapa? Ada 4 kan? Verbal 5 ya. 5. Motorik 6. 6 ya. Kebalik. Yuk. E4. E4 itu ketika dia membuka mata Spontan. spontan. 3 dia dengan Suara. dipanggil. 2 dengan Rangsangan. nyeri. Jangan dirangsang-dirangsang. Dengan nyeri. Ya, rangsangan nyari. 1 tidak berespon. Verbal 5 kalau dia koheren atau nyambung. 4 bingung. Confused, bingung. 3 Kata tidak jelas. kata tidak nyambung. 2 suara. Hanya suara saja. 1 tidak berespon. 6 bisa mengikuti perintah. 5 menangkis. Menghindar. 4 lokalisir. Atau mengarah ke dagu. 4 juga tuh. 3 fleksi. 2 ekstensi abnormal. Fleksi ekstensi abnormal. Kita ini satu-satu. Pasien tidak mampu membuka mata ketika perawat memanggil sambil menyentuh tangan. Sehingga perlu menstimulus dengan nyeri baru membuka mata. Berarti E-nya berapa 2. dengan nyeri? 2. 2. E2 cuman ada di D dan E. Sisanya salah. Kemudian menggerakkan tangan hingga menuju dagu tadi. Melokalisir Ya. nyeri. Berarti motoriknya 4.
Berapa jadi? Jawabannya? Verbanya 4. Apa? Mengucapkan kata-kata. Tadi saya bilang kata-kata berapa? Kata-kata tidak teratur. 4. Ini suara kan? Ini confuse ya? 3, Pak. 3, Pak. Ya, harusnya ya. Sebentar. Kedagu tuh lokalisir ya? Sebentar, sebentar. Kedagu sebentar. 6 ngikutin 5. Kedagu bener lokalisir menghindari 4. Kedagu lokalisir. Ini nggak ada jawabannya ini. Kembali nih kayaknya ini sama ini. Ya. Kata-kata kalau disebut kata-kata itu 3. 2 tuh kalau 2 suara. Tapi kalau disebut bingung, bingung 4. Ya. Ini kebalik nih. 3 sama 4. Hati-hati. Berarti jawabannya yang verbalnya berapa tadi? 3. Motoriknya betul tadi. Sampai ke dagu. Sampai ke dagu itu berapa? Yang motorik? 4. Oke, lanjut. Masalah keperawatan. Eh, kuncinya di mana? Ini, Kekurangan ini, volume cairan, Pak. betul. Kalau disebut turgor kulit tidak elastis, tekanan darah turun, nadi meningkat, maka masalah keperawatannya adalah, jelas? Jelas, Pak. Oke, aman. Terus, masalah keperawatan. Kerusakan integritas kulit. Ini ya, jelas ya? Iya, Pak. Kerusakan integritas jaringan. Pak, kenapa tidak resiko infeksi? Jarang pernah dibuat resiko infeksi. Dan ini infeksinya sudah ada, luka berbau. Jadi bukan resiko lagi. Lanjut. Penkes. Endemik goiter. Pasien tidak mengetahui makanan mengandung iodin. Maka dikasih penkes. Nutrisi yang tepat yang mana? Kekurangan iodium. Yang mana jadi? Ya, Pak. Yang betul. Kan tadi saya bilang kurang iodium. Ingat-ingat ya. Ini soalnya tentang endokrin kalau terkait T3 T4 atau goiter nggak jauh-jauh soalnya cuma 2 dan soalnya terkait penkes, garam beriodium atau pemeriksaan lab T3 T4. Cara penularan. Ini pasiennya kenapa? Hepatitis A. Ingat, hepatitis A dan E, A dan E, hepatitis ya.
penularannya melalui oral fekal. Sedangkan BCD itu melalui transfusi, jarum suntik, darah, sekret, hubungan seksual. Ini yang ditanya hepatitis A. Cara penularan hepatitis A yang mana berarti oral fekal? Yang D. Sedangkan BCD melalui ini, melalui ini, melalui ini. Jelas? Ada suara tadi. Jelas, Pak. Oke. Suaranya aman ya? Suara saya terdengar atau mengecil? Aman. Lanjut. Tindakan perlindungan diri perawat mencegah resiko penyakit tersebut. Penyakitnya apa? Hepatitis A. Ingat, hepatitis A tadi apa? Oral fekal. Maka cari yang terkait oral fekal. Yang mana? Fekal tuh anus. Yang mana? A, B, C, D. B, Pak. Sip. Lanjut. Masalah keperawatan. Ini harusnya bisa Penurunan langsung curah jawab. jantung. Pinter. Curah jantung. Kenapa? Ada suara murmur, terus ada CTR 70%. Pinter. Ingat, kalau ada CTR lebih dari 70%, curah jantung. 40. Meningitis. Tanda meningitis. Yang mana? Brudzinski, Pak. Apa? Brudzinski positif. Brudzinski sama Kerning Kernisign. sign. Sip. Kerning sign dan Brudzinski positif. Tapi Kerning sign nggak ada kan? Yang ada Brudzinski. Ingat, tanda meningitis itu 3. Kaku kuduk, Kerning sign positif, Brudzinski positif. Ya? Oke. Nanti ada soal cara pemeriksaan. Lanjut. Intervensi keperawatan. Ini sudah Mobilisasi, Pak. betul. Pokoknya tadi saya bilang, kalau ada tampak kemerahan di area penonjolan tulang, maka intervensinya adalah mobilisasi setiap 2 jam. 42. Masalah keperawatan. Ini juga sudah dibahas. Resiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak. Betul. Atau apa? Cerebral. Resiko gangguan perfusi jaringan cerebral atau penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Kranial. Ada nggak penurunan kapasitas adaptif intrakranial? Tidak ada. Tidak ada. Berarti jelas ini ya. Lanjut. Implementasi.
Apa? Kuncinya di sini. Mengobservasi tekanan darah. No. Latihan gerak bertahap, Pak. Betul, latihan gerak bertahap. Jadi kalau ada perbedaan tekanan darah saat berbaring dengan duduk, maka ajurkan latihan gerak bertahap. Oke? Atau pertanyaannya dibalik. Tiba-tiba pada saat posisi duduk, pasien mengalami pusing, tekanan darah berubah. Apa tindakan yang perawat lakukan? Maka jawabannya baringkan kembali gitu, jawabannya. Gitu ya? Oke. Bisa dibalik pertanyaannya. Implementasi keperawatan 44. Ini peningkatan kapasitas adaptif intrakranial. Ada tandanya? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Head? Head up. Head up. Kan ini GCS turun. Ya. Resiko TIK. Head up. 45. Empat lima. Tindakan. Kuncinya apa? Yang F. Miring kan. Betul. Gini kuncinya. Kalau pasien disebut di vignetnya dia mengalami kejang, pada saat itu onsetnya kejang, sedang kejang, maka tindakan yang dilakukan perawat adalah pasti jawabannya ini. Miringkan, jauhkan dari benda tajam. Atau kadang jawabannya hanya dimiringkan saja. Diingat-ingat, kalau pasien pada saat itu kejang, tindakannya miringkan. Kalau ditanya masalah keperawatan, soalnya kayak gini, maka jawabannya apa? Resiko cedera. Kalau ditanya masalah keperawatan, maka jawabannya resiko cedera. Tapi kalau ditanya tindakan, jawabannya miringkan. Pertanyaan selanjutnya, masalah keperawatan. Bersihan jalan napas. Betul? Kenapa? Karena ada dahak terus ronsi positif di lapang kedua paru. Mm-mm. Tapi pH-nya Normal, Pak? normal. Betul. Kalau pH ada AGD, pH-nya normal, jangan ambil gangguan pertukaran gas. Kalau pH-nya tidak normal, maka ini berubah jawabannya. Jadi gangguan pertukaran gas. Jelas? Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, lanjut. 47. Evaluasi setelah dilakukan nebu. Suara napas. Betul. Suara, nafas. 48. Masalah keperawatan utama. Penurunan curah jantung. Betul. Kuncinya? CTR. Hmm. PR. Ini udah mulai lancar keningan. 49. Tujuan.
Nyeri berkurang sampai hilang. Hmm? Nyeri berkurang sampai hilang, Pak. Ada nyeri ya? Iya, betul. Nyeri berkurang sampai hilang. 50? Kalau Pembatasan ditanya masalah aktivitas. keperawatan apa? Intoleransi aktivitas. Betul. Maka intervensinya Pembatasan aktivitas. betul. Kata kunci intoleransi di mana? Di sini. Ketika dia beraktivitas, maka terjadi perubahan hemodinamik. Atau kata kuncinya ini. Nah, itu intoleransi aktivitas. Maka intervensinya adalah batasi aktivitas. 51. Kuncinya ini, saya kasih kuncinya. Kalau ditanya masalah keperawatan, ini masalah keperawatannya apa? Nyeri akut. Nyeri. Ingat, nyeri apa? S, K, SKA. A. Kolaborasi pemberian nitrogliserin. Betul. Kalau pada pasien jantung, nyeri, masalah keperawatannya, maka tindakannya nitrogliserin. Kalau di KMB ya, kalau ini muncul di KGD, maka jawabannya adalah morfin. Maka perhatikan dulu tipe soalnya. Kalau tipe KMB, di sini penyakit dalam. Kalau KGD, IGD ya, di instalasi gawat darurat. Kalau hal ini muncul di soal KMB, jawabannya nitrogliserin. Tapi kalau di IGD, jawabannya mor morfin. Paham? Paham, Pak. Lanjut. Masalah keperawatan. Kekurangan volume cairan. Betul. Kata kuncinya apa ini? Turgor Turgor kulit. lama kembali. Kalau turgor lama kembali, maka jawabannya kurang volume cairan. 53. Soal etik nih. Ini veracity etiknya. Menyampaikan yang sebenarnya kepada pasien. Saya kasih kunci. Yang mana jawabannya? Yang B, Pak. B, Pak. Yang mana? Yang B. Betul. Keputusan ini terbaik dan tidak bisa dihindari. Veracity. Jujur. Menyampaikan apa adanya. 54. Dextrose 40%. Kalau ditanya masalah keperawatannya apa? Ketidakstabilan. Ketidakstabilan kadar gula darah. Pintar. Ini yang ditanya intervensi, tindakan. Karena GDS-nya 60, berarti dia mengalami Hipoglikemi. hipoglikemi. Maka harus dikasih, jangan dulu dextrose. Minuman manis. Lihat dulu, pasiennya sadar atau tidak. Pasien sadar. Pasiennya sadar nggak? Iya, sadar.
Pasiennya sadar nggak? Sadar itu pucat dan gelisah. Mana? Berarti sadar kan karena berkeringat dingin, pucat dan gelisah. Nah, ini abu-abu ya. Belum dibilang sadar atau enggak. Kuncinya gini, kawan-kawan. Ya, anggap ini pasiennya sadar. Kalau pasiennya sadar, dibilang pasien mengatakan jawabannya minum manis. Tapi kalau dibilang pasien mengalami penurunan kesadaran, jawabannya kasih dex, dextrose. Di sini saya rasa ini nggak sadar pasiennya. Karena ini yang mengatakan yang ini adalah keluarganya, bukan pasiennya. Tapi pada soal sesungguhnya nanti ini bakal direvisi, bakal jelas pasiennya itu mengeluh. Kalau disebut pasien mengeluh, berarti pasiennya mengatakan ya, itu sadar. Ya, Pak. Jawabannya ini. Tapi di sini yang mengatakan keluh warga. Di sini hanya data objektif dari perawat. Subjektifnya tidak ada dari pasien. Jawabannya ini. Tidak sadar pasiennya. Oke, lanjut. Pokoknya kawan-kawan perhatikan. Kalau GDS-nya turun, perhatikan pasiennya sadar atau tidak. Kalau pasiennya sadar, kasih minuman manis. Kalau pasiennya tidak sadar, kasih dextrose. Oke, lanjut. 55. Mana data yang paling menonjol? Yang paling menyimpang yang mana? Glukosa darah puasa, Pak. Yang mana? BDP. Bukan suhu? Suhu tubuh, Pak. Suhu. Kalau gula darah normal nggak? Normal. Normal. 56. Intervensi? Kuncinya Pemasangan ini. cairan intravena, Betul. Kalau ditanya masalah apa? hipovolemi, Hipovolemi. Berarti tindakannya apa? Kasih cairan. cairan. Pokoknya kalau kawan-kawan sudah lihat turgor tidak elastis, masalah oksigen tidak ada, berarti itu masalah cairan. Kalau masalahnya cairan, berarti tindakannya kasih cairan. 57. Intervensi. Maaf, interpretasi. Post op. Post opnya berapa hari? 2 hari yang lalu. Kemudian pasiennya kentut. Normal nggak? Normal nggak? Normal. Justru itu yang ditunggu-tunggu. Menunjukkan pasien boleh Kan. makan. Mana jadi? Yang apa? Ah, post op. Kemudian ada bising usus. Normal. Justru itu yang diharapkan. 2 hari ya. Lanjut. Evaluasi.
Kebutuhan cairan terpenuhi. Betul, karena masalahnya adalah Hipopot. hipovolemi. Keseimbangan cairannya berapa? Minus. Pokoknya kalau terkait cairan atau hipovolemi, kalau tidak turgor kulit, balance cairannya negatif atau minus. Di sini pasien sudah mendapatkan cairan, maka yang dievaluasi adalah cairan terpe 59. Kolostomi nih. Kuncinya di kolostomi, perawat di sini sudah mengkaji kulit area sekitar stoma belum? Yang E, Pak. Yang E. Sudah mengkaji ya? Menggunakan tisu mengelap sisa feses dari stoma, menutup stoma dengan kasal lembab. Oke. Sudah ganti sarung tangan belum? Belum ya? Belum. Pokoknya gini, batasan kapan dia membersihkan ini atau ini, apa namanya, membersihkan atau mengganti sarung tangan. Kalau sebelum pakai sarung tangan, si pasien apa maaf perawat mengganti sarung tangan, berarti jawabannya pasti ke arah mengkaji area kulit sekitar stoma. Kalau sudah mengganti sarung tangan, berarti jawabannya adalah membersihkan area kulit dengan NaCl. Nah, soal ini khusus untuk tipe yang lain. Tidak dibilang pasiennya sudah mengganti sarung tangan, tidak dibilang juga pasien sudah dikaji area kulit stomanya. Oke, di sini hanya dibilang, oke, di sini mengencangkan kulit perut pasien, nggak dibilang mengkaji. Perawat menggunakan tisu untuk mengelap sisa feses dari stoma, menutup dengan kasa lembab. Maka jawabannya membersihkan atau ganti sarung tangan. Sarung tangan atau membersihkan. Bersihkan dulu. Baru ganti sarung tangan, baru bersihkan dengan NaCl. Setelah ganti NaCl, baru mengoleskan pelindung kulit. Baru pasang kantung stoma. Urutannya gitu ya. Kaji area kulit sekitar stoma, kemerahan atau tidak, urutannya. Kalau sudah mengkaji, masih ada feses, bersihkan fesesnya, keringkan, ganti sarung tangan, bersihkan pakaian ACL, oleskan pasta, baru tempel kantung stoma yang baru. Urutannya gitu. 60 terakhir, jawabannya ini. 60 kriteria hasil. Masalahnya apa dulu? Hipertermi, suhu tubuh menurun. Masalahnya apa? Hipertermi, Pak. Hipertermi.
Berarti kriteria hasilnya adalah Suhu suhu tubuh. tubuh menurun. Oke, good. Masih ada waktu 8 menit. Ada yang ditanyakan? Pak bisa diulang yang tadi yang stoma gak? Yang ini. Ya, Sip. Urutannya ya. iya Pak. Urutannya mulai eh, tergantung tipe soalnya. Kalau tipe soalnya lihat dulu, sudah mengosongkan kantung stoma belum? Kalau perawat belum mengosongkan kantung stoma atau melihat isi kantung stomanya sudah penuh atau belum, maka lihat dulu si kantung stomanya sudah penuh belum. Kalau sudah penuh, lepas kantung stomanya. Sudah melepas kantung stomanya, bersihkan area feses yang ini. Ini kan melepas kantung stoma nih. Udah kan? Udah lepas kantung stoma, bersihkan, keringkan kulit sekitar stoma. Oke. Sudah itu, ganti sarung tangan. Setelah ganti sarung tangan, baru bersihkan lagi dengan NaCl. Sambil mengkaji kulit area sekitar stomanya kemerahan atau tidak. Setelah itu, oleskan pelindung kulit jenis pasta atau apa ya, salep. Setelah itu pasang apa namanya? Pasang stoma kantung stoma yang baru yang sudah diukur. Untuk arahnya, kalau dia berbaring, maka arahnya ke pinggir perut. Tapi kalau dia beraktivitas, maka sejajar ke paha. Jelas? Maka jawaban untuk pertanyaan untuk stoma nggak jauh-jauh dari B. Kalau B perhatikan dulu, stomanya sudah penuh belum? Kalau dibilang sudah penuh, kemudian belum mengosongkan kantung stoma, kosongkan dulu kantung stoma. Kalau sudah mengosongkan kantung stoma, lepaskan, gitu ya. Lepaskan, bersihkan, ganti sarung tangan, bersihkan lagi, oleskan pelindung pasta, baru ganti. Jelas? Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kalau masih kuat, saya kasih 60 lagi. Silakan dikerjakan lagi latihannya, nanti saya lihat laporannya. Oke? 60 berarti sampai jam 10 ya. Bisa dipahami? Oke, ada yang ditanyakan dulu? Yang lain? Sebentar, sambil saya nyiapin soal yang lain. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan dulu? Sambil saya nyiapin soal KMB yang lain. Lanjut deh KMB dan anak dan maternitas deh. Sebentar, sebentar. KMB. Nah, Oke,
Kalau tidak ada pertanyaan, saya sudah kirimkan soal ke grup WA masing-masing. Silakan dikerjakan lagi. Nanti saya lihat progresnya. Untuk modulnya, saya juga kirimkan ke grup masing-masing. Saya kirim untuk modul KMB dulu ya. Oke, untuk jadi bahan bacaan. Oke, saya rasa malam ini sekian dulu. Selamat mengerjakan. Saya lihat progresnya besok. Besok kita lanjutkan ke latihan anak. Saya kirim juga soal latihan anak. Kalau anak sedikit. Proporsi soal KMB itu sekitar 60, 65-an, 60 biasanya anak itu 20-an, 15, 12, 20, maternitas juga segitu, sampai 12, 15, 20, anak maternitas, jiwa pun seperti itu, komunitas keluarga gerontik sama juga. Jadi yang paling banyak itu di KMB. Tapi gini kawan-kawan, KMB dan KGD itu hampir mirip soalnya. Tidak terlalu berat. Yang agak berat itu nanti di manajemen komunitas keluarga gerontik. Itu banyak hafalan. Di jiwa juga sama. Oke, untuk sementara saya ngejar dulu yang ujian tanggal 2 Maret. Jadi saya langsung bahas soal intinya aja yang bakal ya mudah-mudahan 70-80% keluaran. Yang di tanggal 2, nanti setelah tanggal 2 eh, yang ujian di Juli saya ulang lagi. Gitu ya. Oke, Pak. Lanjut. Saya ngejar dulu yang ini yang tanggal 2. Sekarang mungkin KMB, besok kita mulai anak. Tolong dikerjakan soal anaknya ya sama KMB. Yang untuk tanggal 2, yang untuk yang bulan Juli juga sama. Yang D3 di bulan apa ya? Di Juli juga ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Ya di Juli juga kalau nggak salah. Oke. Oke, itu saja mungkin. Yang D3 soal KMB anaknya nanti saya kirim juga. Oke, terima kasih. Selamat malam. Silahkan dikerjakan soal latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya nanti saya kirim di grup ya. Oke, Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.